Sekali lagi, kalau tuduhan dari Pak SBY dan Andi Arief itu tidak terbukti, maka Partai Demokrat akan semakin hancur bersama dengan hambalangnya. Lalu SBY kemudian mengatakan kami tersolimi, padahalnya yang sebenarnya orang-orang Demokrat lah yang menzolimi diri mereka sendiri. Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkepin aja. Itu ya itu kan. Nih saya silakan aja mau dimuat lah. SBY bukan orang sembarangan. Informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP. Semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasang. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut ya kita masuk penjara aja itu. Ya bukan. Jahat. Nah pemirsa, sudah lihat dan dengarkan apa yang disampaikan oleh Andi Arief tadi? Apakah benar yang disampaikan oleh Andi Arief itu bahwa Presiden hanya mau 2 pasangan calon saja di Pilpres 2024 nanti? Dan Andi Arief ini juga mengatakan bahwa Puan Maharani bisa menang kalau ketua-ketua umum di Koalisi Indonesia Bersatu itu dipenjarakan semua. Dia juga mengatakan kalau Anies Baswedan juga tidak akan bisa maju calonkan dirinya karena dipenjarakan. Apakah seperti itu yang disampaikan oleh Pak SBY pada pidatonya di acara Rapimnas Partai Demokrat? Apakah benar yang disampaikan oleh SBY bahwa dia mendengar, mengetahui bahwa pemilu 2024 nanti bisa tidak jujur dan tidak adil? Adalah benar kalau presiden yang akan mengatur pemilu 2024 nanti hanya akan ada 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden saja? Kalau di pidato SBY beberapa waktu yang lalu kan, dia hanya sebut kata mereka, tapi tidak menyebut nama partai atau nama presiden. Sedangkan Andi Arief ini langsung cuap-cuap menuduh kalau presiden dan partai penguasa akan mengatur calon nantinya hanya ada 2 saja. Meski Andi Arief ini hanya menyebutkan nama presiden, tapi kita bisa tahu siapa presiden yang dimaksudkannya itu. Kita bisa tahu kalau presiden yang dimaksudkannya itu adalah Presiden Jokowi. Dan menurut saya, apa yang dikatakan Andi Arief ini bukanlah sembarangan informasi. Apalagi posisi Andi Arief di Partai Demokrat ini sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum atau Bapilu Partai Demokrat. Dan juga pernyataan Andi Arief ini bukanlah pernyataan pribadinya lagi, tapi sudah menjadi pernyataan dan sikap resmi dari Demokrat terkait adanya dugaan pemilu 2024 nanti bisa tidak jujur dan tidak adil. Dan menurut saya ini adalah tuduhan yang amat serius dari Partai Demokrat yang harus bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Apalagi sudah membawa-bawa nama presiden. Walau tidak disampaikan siapa presiden yang dimaksudkan oleh Andi Arief itu, tapi kita semua bukan orang bodoh lagi. Karena presiden saat ini adalah Bapak Joko Widodo. Dan tuduhan yang disampaikan oleh Andi Arief ini harus segera mungkin ditanggapi oleh partai PDIP dan pemerintah. Karena ini bisa berdampak buruk bagi citra partai PDIP dan pemerintah itu sendiri. Walau secara pribadi saya berpendapat sangat tidak mungkin Presiden Jokowi ini ikut ambil bagian dalam upaya untuk mencegal calon lainnya untuk maju jadi capres-cawapres di pemilu 2024 nantinya. Bagi saya, tuduhan Andi Arief yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi adalah tuduhan yang keji, fitnah yang amat kejam. Tapi kalau itu adalah tuduhan yang dialamatkannya kepada PDIP dan merupakan strategi dari partai PDIP untuk mencegal calon lainnya, saya kira itu PDIP segera ambil langkah tegas untuk meminta Partai Demokrat menunjukkan
bukti-bukti yang kuat yang mengarah ke pemilu yang kata mereka nanti tidak adil dan tidak jujur. Dan apakah yang disampaikan oleh Andi Arief itu siap dibantahkan oleh orang-orang di Demokrat? Bahwa pernyataan Andi Arief itu adalah pernyataan pribadinya atau sikap pribadinya. Itu nanti kita lihat saja. Dan rasanya tidak mungkin Andi Arief asal omong saja atau asal cuap-cuap saja kalau bukan dia mendengar informasi itu dari kader-kader Demokrat yang lainnya. Apalagi posisi Andi Arief mengatakan hal itu kan dia dalam keadaan sadar toh, tidak dalam posisi mabuk, apalagi dalam keadaan sedang mengkonsumsi narkoba kan. Dan apabila apa yang dikatakan Andi Arief dan Partai Demokrat itu tidak terbukti, maka ini akan menjadi presiden yang buruk bagi partai berlambang Mercy itu, dan sekaligus membawa dampak buruk bagi partai itu sendiri. Mayoritas masyarakat Indonesia yang sudah tidak suka dan sama sekali tidak menaruh respect lagi sama Partai Demokrat akan membuat partai tersebut semakin nyungsep karena akan ditinggal pergi oleh pendukungnya, dan bisa-bisa Demokrat akan benar-benar tenggelam dan hanya meninggalkan jejak-jejak sampahnya saja. Sekali lagi, kalau tuduhan dari Pak SBY dan Andi Arief itu tidak terbukti, maka Partai Demokrat akan semakin hancur bersama dengan hambalangnya. Lalu SBY kemudian mengatakan kami tersolimi, padahalnya yang sebenarnya orang-orang Demokrat lah yang menzolimi diri mereka sendiri. Oke, saya kira demikian dulu opini kali ini, dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.